Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, salam. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Marelius Warubu SPD, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Onajumba, Kecamatan Onajumba, Kabupaten Nia Selatan, Provinsi Sumatera Utara, di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan NIM PPG 220211100163. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran di kelas 10 dengan topik teks biografi. Subtopik menilai hal yang dapat diteladani dalam teks biografi dengan model pembelajaran problem-based learning dengan sintak pendekatan saintifik. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon saran dan masukan agar kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar? Baik, Pak. Sekolah pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, maka terlebih dahulu kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan maju. Terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak Guru dan teman-teman semua. Sebelum kita melakukan pembelajaran kita, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih kepada kami. Dari tadi hingga saat ini Engkau tolong kami. Dan kami saat ini sebagai yang akan melakukan proses pembelajaran kami mohon kepadamu kembali kepada kami, berikan kekuatan agar kami bisa mengerti materi yang dijelaskan oleh Bapak Guru kami. Karena kami telah berdoa. Baik, terima kasih untuk pembukaan dari ketua kelas. Dan kita teruskan, kita cek kehadiran. Adakah yang tidak hadir? Apakah semuanya hadir? Semuanya bagus. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada hari ini, maka saya ingatkan peserta didik agar dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik, memusatkan perhatian agar mudah dimengerti dan dipahami materi pelajaran kita pada hari ini. Apakah setuju? Setuju. Baik, terima kasih. Nah, materi baru kita pada hari ini yaitu menilai hal-hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Maka sebelum kita masuk pada materi baru, siapa kira-kira yang masih ingat materi kita sebelumnya? Coba, siapa kira-kira yang masih ingat? Ya, silakan. Saya ingat dari materi sebelumnya yaitu debat adalah suatu proses saling bertukar pendapat untuk membahas suatu isu dengan masing-masing pihak yang berdebat memberi alasan. Ya, benar sekali, kita berikan tepuk tangan. Kata kuncinya bahwa debat itu adalah proses saling tukar pendapat untuk membahas suatu isu. Oke, itu benar sekali. Siapa lagi yang masih ingat? Ya, ini dulu. Silakan. Materi yang saya tahu sebelumnya adalah unsur-unsur debat. Unsur-unsur debat adalah mosi, tim afirmasi, tim oposisi, tim netral, moderator, dan penulis. Ya, itu benar sekali. Berikan tepuk tangan. Itu semua materi kita sebelumnya. Nah, sekarang materi baru kita yaitu menilai hal-hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Nah, oleh karena itu, di dalam materi pembelajaran kita tentang teks biografi pada hari ini, kita akan mempelajari yaitu pengertian dari teks biografi, ciri-ciri biografi, dan struktur biografi. Setelah kita mempelajari nanti materi ini, maka yang diharapkan kepada peserta didik pertama, mampu menganalisis isi, ciri, dan struktur teks biografi. Dan yang kedua, mampu mengembangkan hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh
dalam teks biografi. Oleh karena itu, itulah manfaat daripada materi kita pada saat ini. Maka sebelumnya dulu, saya panggilkan dulu ketua kelas untuk membagikan LKPD setiap kelompok. Masing-masing ya, masing-masing kelompok LKPD-nya dibagikan. Nah, setelah dibagikan LKPD kepada masing-masing kelompok, dan kita anggap sebelumnya sudah kita bagikan kelompok, dan seterusnya, bagaimana supaya kita bisa memahami dan mengenal lebih dalam tentang bagaimana menilai hal-hal yang dapat diteladani dalam teks biografi, maka saat ini saya harapkan untuk bisa fokus memusatkan perhatian untuk menonton atau mengamati video pembelajaran tentang teks biografi beserta contohnya nanti, sehingga kalian bisa memahami dan mengerti pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana? Bisa difahami? Bisa. Silakan tonton video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali dengan Ibu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pagi ini kita akan memulai dengan materi yang baru. Kalian bisa lihat di judul di atas tentang teks biografi, di mana KD yang harus kalian kuasai yaitu KD 3.14. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian? Walaupun masih dalam keadaan seperti ini, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Tetap jaga kesehatan kalian agar kita segera bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. KD yang harus kalian pahami pada materi kali ini yaitu KD 3.14, di mana materi kita tentang teks biografi. Kalian harus bisa menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Apa saja yang harus kalian pelajari? Yang pertama, apa itu pengertian dari teks biografi, kemudian ciri-ciri dari teks biografi, dan yang terakhir adalah struktur teks biografi itu sendiri. Baiklah, langsung saja kita mulai. Apa sih teks biografi itu? Kalian bisa melihat gambar di bawah, yaitu siapakah tokoh di bawah ini? Ada yang tidak tahu? Ini adalah tokoh nasional Indonesia. Beliau sudah meninggal. Ini adalah Bapak B.J. Habibie, di mana dia dalam biografinya dia sudah menciptakan atau membawa nama baik Indonesia, bisa menciptakan sebuah pesawat terbang. Sebelum Ibu jelaskan tentang teks biografi, silahkan kalian simak baik-baik. Ini adalah contoh biografi dari B.J. Habibie. Selamat disaksikan. Aku sangat ingat kisah ini. Kisah bermula di tahun 1932
itulah adalah salah satu yang membangun jiwa dan nalurinya masa kecil yang sangat bahagia. Tapi di tengah perjalanannya ternyata dia harus dihadapkan dengan kedukaan yang sangat dalam. Jadi dia harus melepas pekerjaan seorang ayah yang sangat dicintainya untuk selama-lamanya. Dia adalah murid yang cerdas, sehingga dia menjadi orang yang favorit di sekolahnya. Tidak lain beliau adalah Baharudin Yusuf Habibie. Kecerdasan beliau lah yang mengantar studi dari SMA menuju hingga mengatakan beliau kecelakaan. Dia sama sekali tidak memiliki orientasi untuk hanya sekedar mencari uang, bahkan mencari popularitas. Tapi beliau memiliki sebuah misi yang sangat luar biasa. Jadi menjadi orang yang bermanfaat untuk negeri. Beliau termasuk orang yang kecil. Akhirnya beliau mendapatkan gelar-gelar tinggi. Nah, itu tadi biografi dari Bapak B.J. Habibie, di mana terkait dengan apa saja pelajaran yang bisa kita dapatkan dari Bapak B.J. Habibie. Dia adalah orang yang bekerja keras, orang yang semangatnya tinggi, sampai akhirnya dia bisa membanggakan Indonesia. Dia bisa menciptakan sebuah pesawat, walaupun awalnya dia menduga ditinggalkan oleh bapaknya tercinta, tetapi dia tidak pantang menyerah. Dia selalu belajar dengan kegigihan, bahkan ketika liburan pun dia selalu belajar dan belajar. Nah, kemudian tujuan dari biografi itu sendiri, tujuan biografi itu merupakan teks narasi yang tujuannya mengisahkan suatu peristiwa dengan senyata-nyatanya, sehingga pembaca seolah-olah menyaksikan langsung peristiwa itu. Jadi biografi itu menyampaikan kisah senyata-nyatanya tentang tokoh, sehingga si pembaca itu bisa ikut merasakan apa yang dialami oleh si tokoh. Ciri-ciri dari teks biografi: yang pertama, teks biografi memuat informasi berdasarkan fakta dari si tokoh. Jadi isi dari orientasi itu ada siapa yang dibahas dalam biografi itu, kemudian ada kapan misalnya, kapan dia lahir, kapan dia mulai usahanya, kapan dia mulai meraih cita-citanya, kemudian di mana dia dilahirkan, di mana dia sekolah, kemudian bagaimana kisah hidupnya, pengalaman-pengalamannya. Ini disampaikan dalam orientasi. Jadi isinya adalah latar belakang kisah dari si tokoh. Selanjutnya yaitu kejadian penting, di mana di sini isinya adalah rangkaian peristiwa yang dialami tokoh. Jelas di sini menyampaikan kisah-kisah yang dialami tokoh, mulai dari pengalaman-pengalaman buruknya, bagaimana dia memecahkan masalah sampai dia mencapai sukses. Yang terakhir ada reorientasi, yang isinya adalah komentar dan kesimpulan. Ya, di strukturnya hanya ada 3. Yang pertama tadi ada orientasi, yang isinya adalah latar belakang. Jadi siapa tokoh yang dijelaskan, kemudian lahir di mana, punya istri berapa, anaknya berapa, sekolahnya di mana dia tinggal. Kemudian baru menyampaikan peristiwa pengalaman-pengalamannya. Dan yang terakhir adalah simpulan atau komentar. Ya, nah ini contohnya. Ini tadi biografi dari B.J. Habibie. Strukturnya yang pertama ada orientasi. Bagian ini menceritakan siapa itu Habibie. Nah, di sini dijelaskan B.J. Habibie adalah salah seorang tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang Indonesia. Ini kan orientasi yang isinya latar belakang, nama dan gelar lengkapnya adalah, kemudian dia tinggal dilahirkan di mana, kemudian dia merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan dari Alwi Abdul Jalil Habibie dan
Alti Marini Puspowardhana. Nah, ini itu materi kita hari ini. Kita sudah membahas apa itu teks biografi, bedanya apa dengan autobiografi, kemudian tujuan dari penulisan biografi itu apa, ciri-cirinya, dan yang terakhir adalah strukturnya. Silakan kalian baca-baca kembali buku paket kalian bisa lebih lengkap ya. Sebelum ibu tutup, ini ada pesan dari Bapak Bijabi. Kalau bukan anak bangsa ini yang membantu bangsanya, lantas siapa lagi? Jangan saudara mengharapkan orang lain yang datang membantu bangsa kita. Jadi, mumpung kalian masih remaja, masih semangat, silakan kalian membanggakan bangsa ini jadi orang hebat. Jadi generasi penerus bangsa yang hebat seperti Bapak Bakti. Demikian pertemuan kita hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada peserta didik, barusan kita mengamati video pembelajaran kita pada hari ini tentang teks biografi, maka kita sudah memahami bahwa apa tadi pengertian daripada teks biografi, apa ciri-cirinya dan apa isinya, kemudian beserta dengan contoh yang lengkap. Nah, sehingga tadi telah disampaikan melalui video pembelajaran materi kita pada hari ini, maka kalian juga tadi itu sedang menganalisis, yang memahami betul-betul sehingga bisa mengerti yang dimaksud dengan teks biografi, ciri-cirinya dan strukturnya. Oleh karena itu, siapa kira-kira yang masih ingat tentang teks biografi? Oke, silakan. Teks biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain, berisi sejarah hidup, pengalaman, sampai kisah sukses orang yang sedang diurus. Oke, benar sekali. Berikan tepuk tangan untuk teman. Dapat kita ketahui tadi melalui video pembelajaran bahwa dikatakan teks biografi itu adalah riwayat hidup seorang tokoh yang ditulis oleh orang lain. Itu termasuk mengenai sejarah hidupnya, kisahnya, pengalamannya, sampai dia sukses orang yang sedang diulas. Kenapa? Karena teks biografi itu termasuk bentuk narasi yang diuraikan. Nah, sehingga dapat kita bedakan daripada biografi itu ada yang disebut dengan autobiografi. Autobiografi tadi itu adalah riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokohnya, sehingga dapat kita bedakan apa yang dimaksud dengan biografi dan autobiografi. Oke, bagus sekali. Selanjutnya, siapa lagi yang masih ingat tadi isi daripada materi kita melalui video pembelajaran? Coba. Silakan. Yang saya ingat itu tentang ciri-ciri teks biografi. Ciri-ciri teks biografi itu yang pertama, teks biografi memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh. Yang kedua, memuat sebuah fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah-masalah sampai akhirnya sukses sehingga patut menjadi teladan. Yang ketiga, teks biografi memiliki struktur yang jelas. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk teman-teman. Selanjutnya, siapa lagi yang masih ingat? Ya, silakan. Yang saya ingat yaitu bagian struktur biografi. Ada 3, yaitu orientasi, kedua peristiwa-peristiwa penting atau kejadian penting, dan ketiga identitas. Ya, benar sekali. Berikan tepuk tangan. Nah, ini bisa difahami? Bisa, Pak. Sekarang silakan buka LKPD itu dan jawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD itu sesuai dengan pertanyaan. Silakan belajar, silakan bekerja sama dengan teman.
bisa dibantu oleh teman dalam satu kelompok. Silakan diskusikan apa yang menjadi isi daripada teks biografi B.J. Habibie, apa yang menjadi ciri-ciri teks biografi B.J. Habibie, dan apa yang menjadi struktur dari teks B.J. Habibie. Teks biografinya, silakan. Diskusikan secara bersama-sama dengan teman dalam satu kelompok. Silakan kembangkan, rancang, sehingga hasilnya nanti dari setiap kelompok lebih baik lagi. Ya, bagaimana hasil diskusi kalian sudah bisa kita presentasikan? Sudah. Baik. Nah, sekarang hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan kita akan presentasikan. Dan yang pertama adalah kelompok 1. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi kelompok lain nanti maka bisa kalian lengkapi atau menjaga pernyataan dari hasil diskusi kelompok 1. Bisa dipahami? Bisa. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami khusus kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusi kami. Langsung saja yang pertanyaan pertama, siapakah tokoh yang dibahas dalam biografi tersebut, yaitu B.J. Habibie. Yang kedua, permasalahan apa yang dihadapi tokoh tersebut, yaitu kesulitan minimnya biaya dalam menyelesaikan pendidikan. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara tokoh tersebut memecahkan permasalahan hingga mencapai keberhasilan? Yaitu yang pertama, pulang pergi ke tempat kerja dengan jalan kaki untuk menghemat ongkos. Yang kedua, ia bekerja pada siang hari dan kuliah pada malam hari. Dan yang ketiga, bekerja dan mengikuti ujian pada musim liburan. Pertanyaan yang keempat, apa yang menarik dari tokoh tersebut? Yaitu ketekunan dan kerja kerasnya dalam mencapai cita-cita untuk berbakti pada orang tuanya dan kesuksesan studi dalam karirnya di bidang. Pertanyaan yang kelima, hal apa yang dapat diteladani dari tokoh tersebut? Yaitu ketekunan dan kesungguhannya dalam meraih sesuatu. Pertanyaan yang keenam, mengapa teks tersebut disebut biografi?
karena cerita tersebut menceritakan kehidupan seorang B.J. Habibie dan ditulis oleh seorang dan mengandung keteladanan yang bermanfaat bagi pembacanya. Pertanyaan ketujuh, apa yang membedakan teks tersebut dibandingkan teks lain, misalnya dibandingkan cerpen atau cerita? Yaitu karena cerita ulang dalam biografi tersebut ditulis berdasarkan fakta dan kisah hidup seseorang, bukan hasil rekaan seperti cerpen, bukan menceritakan sesuatu peristiwa, tetapi menceritakan hal menarik yang ada dan dialami oleh orang tersebut. Pertanyaan selanjutnya, kutipan teks biografi. Yang pertama, B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Kepribadian yang unggul yaitu sosok panutan. Yang kedua, ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja sehabis masa libur. Ia kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda dibandingkan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman tanpa mengikuti ujian. Kepribadian yang unggul yaitu bekerja keras. Yang ketiga, demi ibunya yang telah bersusah payah membiayai hidup dan pendidikannya, Habibie belajar dengan sungguh-sungguh. Tekadnya ia harus menjadi orang yang sukses. Kepribadian yang unggul yaitu berbakti kepada orang tuanya. Selanjutnya, analisis struktur. Yang pertama, orientasi. Kutipan teks biografi. B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Nama dan gelarnya lengkap adalah Profesor Dr. Fatxarudin Djusuf Habibie. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Abdul Jerry Habibie dan Raden Ajeng Tuti Marini Puspo Wardojo. Yang kedua, masalah atau peristiwa penting. Kutipan teks biografi. Di Indonesia, Habibie menjadi Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun. Ketua Cendekiawan Muslim Indonesia, memimpin perusahaan boom strategis, dipilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia dan menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga setelah Soeharto mundur pada tahun 1998. Pada masa jabatan Habibie, terjadi referendum di Timur Timur sampai akhirnya Timur Timur memisahkan diri dari Indonesia. Dalam masa jabatan yang singkat, B.J. Habibie telah meletakkan dasar bagi kehidupan, demokrasi dan persatuan wilayah Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang tentang Partai Politik, Undang-Undang tentang Pemilu dan Undang-Undang tentang Susunan Kedudukan DPR atau MPR. Yang ketiga, reorientasi. Kutipan teks biografi. Turun dari jabatan Presiden, Habibie kembali ke Jerman bersama keluarga pada tahun 2010. Ainun meninggal dunia karena kanker. Sebagai terapi atas kehilangan orang yang dicintai, Habibie membuat tulisan tentang kisah kasih dengan Ainun yang kemudian dibukukan dengan judul Ainun dan Habibie. Buku ini telah difilmkan dengan judul yang sama. Baik, demikian saja pemaparan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Izin. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya yaitu mengapa teks tersebut disebut biografi? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya yaitu karena cerita tersebut menceritakan kehidupan seorang B.J. Habibie dan ditulis oleh seseorang dan mengandung keteladanan yang bermanfaat bagi pembacanya. Apakah jelas? Jelas. Apakah ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada. Bagus, kita berikan tepuk tangan telah menampilkan hasil diskusi kelompok mereka, dan tidak ada pertanyaan, dipersilakan kembali. Selanjutnya kita tampilkan kelompok 2. Silakan maju.
langsung saja. Pertanyaan pertama yaitu, siapakah tokoh yang dibahas dalam biografi tersebut? Tokoh yang dibahas dalam biografi tersebut ialah David. Pertanyaan kedua, permasalahan apa yang dihadapi tokoh tersebut? Yaitu kesulitan atau minimnya biaya dalam menyelesaikan pendidikan. Kutipan dari biografi ketiga yaitu, demi ibunya yang telah bersusah payah membiayai hidup dan pendidikannya, Habibie belajar dengan sungguh-sungguh. Tetapi ia harus menjadi sukses. Kepribadian ibunya yaitu berbakti kepada orang tuanya. Ketiga yaitu narkistis, itu teks biografi. Bagian struktur komunikasi. Teks biografinya yaitu, B.J. Habibie adalah seorang tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Bagian program kedua yaitu masalah atau peristiwa politik. Kutipan teks biografinya yaitu, di Indonesia Habibie menjadi memimpin negara atau kepala BPPT selama 20 tahun, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, memimpin perusahaan BUMN strategis, dipilih menjadi wakil presiden RI dan menjadi presiden BPPT setelah Soeharto mundur pada tahun 1998. Bagian struktur ketiga yaitu reorientasi. Kutipan teks biografinya yaitu, turun dari jabatan sebagai presiden, Habibie kembali ke Jepang bersama keluarga pada tahun 2010 meninggal dunia karena kanker. Demikian paparan hasil penelitian kami. Jika ada pertanyaan, silakan. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, pertanyaannya itu, hal apa yang dapat dipelajari dari kelompok tersebut? Jadi kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jawabannya adalah ketekunan dan kesungguhannya dalam melakukan sesuatu serta diiringi dengan kerja keras. Sekian jawaban untuk kelompok 4. Jika ada pertanyaan lagi, silakan. Tidak ada. Terus berikan tepuk tangan. Ya. Karena tidak ada pertanyaan lagi, dan kita persilakan kembali. Setelah siap, Ketua kelas kumpulkan LKPD. Oleh karena itu, bahwa kita simpulkan pembelajaran kita bahwa pembelajaran kita mengenai teknologi pada hari ini, kita sudah memahami apa teknologi, apa ciri-ciri dan apa strukturnya. Kemudian dari contoh teknologi tadi itu telah kita ketahui bahwa salah satu contoh teknologi yang telah kita pelajari yaitu teks geografi jihad. Jadi maka apa yang menjadi teladan kita kepada beliau, misalnya adalah sosoknya namanya sebagai Dr. As, dan kemudian itu berbakti kepada tua dan sebagainya. Itu dari manfaatnya dan itu pun kita belajar mengenai geografi itu program kaya bahwa kita dan dapat mengalami kehidupan yang baik, dapat bersekutu dengan apa karya Republik ini sendiri maupun orang lain. Selanjutnya kepada peserta didik bahwa pada hari ini telah kita melaksanakan suatu kegiatan pembelajaran yaitu pelajaran teks geografi, dan menurut analisis saya bahwa dengan melalui diskusi kelompok sangat membantu untuk merupakan mengerti memahami materi yang disampaikan sesuai dengan yang telah disajikan. Nah itu ke depan akan selalu dipertahankan sehingga hasil daripada belajar itu lebih baik lagi. Gimana sepakat? Sepakat. Oke, sekali lagi kami dan selanjutnya setiap kelompok tadi saya lihat bahwa sangat-sangat senang dan semangat dalam mengerjakan sebuah tugas karena melalui video pembelajaran itu kita senang dan ingatan kita juga itu mencerminkan bagaimana daya tangkap kita sehingga pembelajaran kita itu bisa hasilnya baik sehingga dapat membantu melalui video pembelajaran jika
maka dengan itu seterusnya kami harap bahwa kerjasama dari setiap kelompok itu untuk belajar supaya ada kerjasama dengan baik. Itu bagian daripada penguatan dari kami. Dan seterusnya, sebagai tugas kita di rumah untuk mengulas kembali, lebih memahami lagi materi kita tentang teks biografi, tulis soalnya, tuliskan isi, ciri dan struktur teks biografi Insinyur Soekarno. Teks biografi Insinyur Soekarno. Itu tugas kita di rumah, silakan dikerjakan dan pada pertemuan berikutnya nanti akan diserahkan tugasnya. Bisa? Bisa. Selanjutnya, materi kita selanjutnya yaitu menganalisis aspek makna dan kebangsaan dalam teks biografi. Silakan belajar di rumah sehingga pada pertemuan berikutnya materi tersebut mudah dipahami dan dimengerti. Jadi pada saat ini kami melihat bahwa peserta didik sangat antusias belajar sehingga pembelajaran kita bisa berlangsung dengan baik.